Seorang penuntut ilmu itu harus bisa memperlihatkan akhlak Islamiyah. Akhlak Islamiyah, bukan akhlak jahiliyah, bukan akhlak kebarat-baratan, dan akhlak Islam. Karena akhlak itu Pak, amalan yang paling berat timbangannya di sisi Allah. Rasulullah sabda, "Laisa syai'un athqalu fil mizan min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang paling berat timbangannya pada hari kiamat kecuali dari akhlak yang baik. Rasulullah juga mengatakan bahwa mukmin yang paling utama di sisi Allah itu yang paling baik akhlaknya. Kata Rasulullah, "Afdalul mu'minina imanan ahasinuhum khuluqa." Mukmin yang paling utama imannya adalah yang paling baik akhlaknya, kata Rasulullah SAW. Coba perhatikan tetangga. Kan penting Pak menjaga akhlak sama tetangga. Jangan sampai menyakiti apa? Tetangga kita. Karena kalau kita bicara masalah akhlak itu semuanya Pak. Kata Syekh Utsaimin, akhlak itu ada akhlak kepada Allah dan akhlak kepada makhluk Allah. Akhlak kepada Allah bagaimana? Dengan cara mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan. Akhlak kepada makhluk Allah bagaimana? Kan banyak makhluk Allah. Akhlak kepada para nabi, akhlak kepada para sahabat, akhlak kepada para ulama, akhlak kepada para umaro, akhlak kepada tetangga, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada teman, akhlak kepada anak, istri. Kan itu akhlak. Semua tidak lepas dari akhlak. Makanya Rasulullah SAW minta kepada Allah supaya diperbaiki akhlak. Yaitu kita berusaha untuk memperbaiki apa Pak? Akhlak kita. Sebutkan dalam sebuah hadis Pak, Rasulullah SAW pernah ditanya, qila li Rasulillah, ditanya Rasulullah, inna fulana tusalli bil lail wa tusalli bil lail wa tasum wa tatasaddaq bi asya katsira. Wahai Rasulullah, ada seorang wanita suka sholat malam, suka puasa sunnah, dan banyak bersedekah. Walakinna lisanaha yu'dhi li jiranaha jarataha. Tapi sayang ya Rasulullah, lisannya suka menyakiti tetangga dia. Ini gimana menurut engkau ya Rasulullah? Ini wanita nih, rajin sholat malam, rajin puasa, rajin sedekah, tapi sayang lisannya suka menyakiti tetangga. Apa kata Rasulullah? Laisa fiha khair, innaha min ahlin nar. Tidak ada kebaikannya wanita itu, dia termasuk penduduk api neraka. Kef. Padahal dia sholat malam sering, padahal dia selalu sholat sunnah, puasa sunnah, padahal dia banyak bersedekah. Ternyata Rasulullah mengatakan gara-gara lisannya yang suka menyakiti tetangganya, nggak punya akhlak sama tetangga. Ternyata Rasulullah SAW mengatakan dia termasuk penduduk api neraka. Lalu ditanyakan lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada lagi wanita dia nggak pernah sholat sunnah, nggak pernah puasa sunnah, sedekahnya juga sedikit, tapi dia tidak pernah mengganggu tetangga, tidak pernah menyakiti tetangga, dan tidak pernah menyakiti siapapun juga. Kata Rasulullah, hiya min ahlil jannah, dia termasuk penduduk surga. Tuh lihat nilai akhlak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan anggap remeh masalah akhlak di akal Islam. Maka dari itulah ya akhi, Rasulullah SAW justru menekankan akhlak di akhir zaman. Di zaman fitnah itu Rasulullah menekankan akhlak. Ketika Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya dan Imam Nasa'i dalam sunannya, dan hadisnya sahih, kata Rasulullah, inna hadhil ummah ju'ilat ta'afiyatuha fi awwaliha wa satubtala akhiruha. Umat Islam ini dijadikan kebaikannya di generasi pertamanya, dan kelak generasi akhirnya akan ditimpa bala dan perkara-perkara yang mungkar, kata Rasulullah. Sataji'ul fitan, nanti akan datang fitnah yang bergelombang. Fayuraqtiqu ba'daha ba'dha,
di mana fitnah sebelumnya terasa ringan dibandingkan dengan fitnah setelahnya. Taji'ul fitnah, akan datang fitnah kata Rasulullah, melanda. Fayaqulul mu'min, seorang mukmin akan berkata, hadhihi muhlikati, ini akan membinasakan diriku. Tsumma tankashif, lalu fitnah itu pun pergilah. Tsumma taji'ul fitnah, kemudian datang lagi fitnah berikutnya. Fayaqulul mu'min, si mukmin berkata, hadhihi wa hadhihi, ini yang akan membinasakanku. Maka Rasulullah bersabda, faman arada an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhalal jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa yang ingin diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga, hendaklah kematian mendatanginya dalam keadaan ia beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, dan hendaklah ia mendatangi manusia sebagaimana ia suka untuk didatangi dengannya. Lihat kalimat terakhir tersebut. Di zaman fitnah, Rasulullah mengatakan apa? Hendaklah ia mendatangi manusia sebagaimana ia suka untuk didatangi dengannya. Maksudnya apa coba Pak? Maksudnya akhlak. Bapak mau tidak orang berlemah lembut kepada Bapak? Mau? Baik, kalau gitu Bapak datangilah dengan lemah lembut mereka. Suka tidak orang bersopan santun kepada kita? Kalau begitu datangilah mereka dengan penuh kesopan santunan. Itu maksudnya akhlak. Ternyata di akhir zaman Rasulullah menekankan akhlak, Pak. Akhlak. Sehebat apapun ilmu seseorang, Pak, tapi kalau akhlaknya nggak benar, orang nggak bakal ngeliat, Pak. Tapi terkadang orang yang pemikirannya sesat bisa diterima orang gara-gara akhlaknya baik, Pak. Itu kristenisasi datang ke pelosok-pelosok daerah, Pak, dengan senyum, dengan bantuan, dengan akhlak lembut. Padahal yang dibawa apa? Pemikiran yang menyesatkan kan, Pak. Tapi karena kebagusan akhlak, banyak orang Islam simpati. Baik ya orangnya, lembut ya orangnya, suka bantu orang. Akhirnya banyak yang mau ganti agama. Kenapa? Mereka datang dengan akhlak. Sementara kita umat Islam datang dengan udah wajahnya serem, nggak mau senyum, kef. Akhal Islam azakumullah wa ya. Maka dari itulah penting masalah akhlak itu, Pak.